Maraknya pelecehan seksual terhadap para peserta didik baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal mengundang rasa keprihatinan dari berbagai pihak khususnya pemerintah daerah dan anggota DPRD Kabupaten Batang. Para wakil rakyat tersebut dengan segera menciptakan produk peraturan daerah atau raperda pengembangan pondok pesantren supaya bisa melindungi dan memperjelas prosedur pendirian ponpes. Menindaklanjuti insiden buruk aksi pelecehan seksual yang dilakukan oknum pendidik, pihak eksekutif dan legislatif serta yudikatif sepakat untuk segera mengusulkan raperda pengembangan pesantren. Seperti yang berlangsung di ruang rapat paripurna dengan agenda penyampaian 4 raperda, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, fasilitasi pengembangan pesantren, penanaman modal dan penyelenggaraan jaminan sosial. Pejabat Bupati Batang, Lani Dwi Rezeki mengatakan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pesantren tersebut nantinya bakal diatur dalam bentuk peraturan perda dengan harapan masyarakat terlindungi dengan produk hukum yang jelas. Ya, untuk paripurna hari ini agendanya adalah penyampaian 4 raperda. Yang satu tentang pertanggungjawaban APBD 2022, kemudian raperda tentang pesantren, kemudian penanaman modal, dan yang terakhir terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial. Sejak lama, ini baru selesai draftnya dan kita sampaikan ke Dewan untuk dibahas lebih lanjut. Apa sih isinya dalam? Ya kebetulan juga kemarin ada kasus itu, ya jadi nyambung saja. Intinya ya nanti mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan yang terkait dengan penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Batang. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Nur Untung Selamat mengungkapkan, sebagai legislator dirinya mengapresiasi Komisi B yang dengan sigap beraksi atas maraknya kejadian yang dilakukan oknum pendidik keagamaan, khususnya di kalangan pesantren. Raperda pengembangan pondok pesantren nantinya diharapkan mampu melindungi dan memperjelas prosedur pendirian ponpes. Banyaknya pesantren-pesantren yang ternyata sangat sibuk karena melakukan ya yang tidak senonoh dilakukan, ternyata karena apa? Fasilitas di pesantrennya itu memang sementara ini ya belum bagus, terutama karena fasilitas belum bagus. Ada sebagian kadang-kadang yang namanya ya satu ruangan untuk berkumpul sepertinya itu harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Mungkin masih ada yang melakukan bahwa ruang itu digunakan untuk ya pertemuannya antara dua sejoli yang berbeda jenis. Sehingga pemerintah daerah terutama lewat komisi yang membidangi itu terpanggil bahwa kalau bisa kita harus punya masalah perda tentang fasilitasi pengembangan pondok pesantren. Kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan fasilitasi pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, diantaranya seperti Pasal 11 Ayat 2, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Sementara pasal 12 ayat 2 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musola pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung. Pasal 32 bahwa sumber pembiayaan majelis masyayikh dapat berasal dari bantuan pemerintah pusat, Pemda, masyarakat, atau sumber lain yang sah tidak mengikat. Purnomo bin Mukri, Semarang TV.